Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang jenis karya seni rupa 2 dimensi. Nama anggota kelompok kami yaitu Belva Morita Aza absen 7, Dita Artika Sari absen 12, Flavia Benedikta absen 13, Karina Ananda absen 15, Nabila Novarina absen 28, Sarah Arta Mevia 32, dan Sri Kandini absen 33. Jenis karya seni rupa 2 dimensi. Jenis karya seni rupa 2 dimensi ada 5, yaitu seni vinyet, seni grafiti, seni lukis, seni mozaik, dan seni mural. Yang pertama, seni vinyet. Pengertian seni vinyet merupakan ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi ruang kosong pada kertas narasi. Kata vignette berasal dari bahasa Perancis yaitu vignette, yang berarti batang anggur. Di Perancis sendiri, vignette merupakan seni hias buku yang biasanya bentuk hiasan tersebut digunakan dalam seni grafika atau arsitektur. Ada juga yang mengartikan vignette sebagai sebuah sketsa dengan gambar yang unik dan dekoratif. Vignette ini merupakan salah satu karya seni rupa yang banyak digemari para remaja Indonesia pada era 70-an, yang digunakan sebagai media ekspresi. Ciri-ciri seni vinyet. Yang pertama, unik dikarenakan gambarnya hampir sama dengan gambar yang tercantum dalam komik. Yang kedua, bentuknya berbeda sesuai dengan imajinasi seseorang yang dapat diwujudkan dalam tulisan, garis, bentuk, dan bidang. Kemudian yang terakhir sebagai pengisi sebuah cerita. Pembuatan seni vinyet. 1. Persiapkan kertas dan alat tulis yang ingin dipakai. Sebagai permulaan, bisa menggunakan alat tulis dengan mata pena yang tipis bertujuan agar memiliki jarak yang cukup untuk memungkinkan membuat bentuk yang unik. 2. Memulai dengan membentuk objek yang nantinya akan menjadi pusat perhatian, sebagai contoh menggambar bunga. 3. Menggambar sebuah kelopak bunga, mulai dari ukuran yang kecil, sedang, hingga besar. Selain itu, juga dapat melakukannya pada objek yang akan digambar. 4. Hiasi objek ini tersebut dengan motif-motif sederhana seperti garis, titik, lingkaran, dan lain-lain. Motif-motif yang akan dibuat bisa dijadikan bentuk-bentuk pendukung supaya objek ini terasa lebih kuat. 5. Hiasi juga sekeliling objek dengan berbagai macam motif. Anda juga dapat memberikan tambahan seperti tangkai, daun, atau bunga-bunga kecil. Isi bagian kertas yang dirasa masih kosong supaya karya vignette tidak terlalu kaku. 6. Berikan dekorasi-dekorasi lain hingga seluruh kertas penuh. Inti dari vignette sendiri adalah dekorasi, jadi bebas menambahkan gambar apapun sesuai keinginan dengan komposisi tertentu hingga tercipta gambar yang indah. Berikut ini adalah contoh karya seni vinyet. 2. Seni grafiti. Pengertian seni grafiti. Pengertian seni grafiti adalah sebuah coret-coretan atau kegiatan seni rupa yang dimana menggunakan sebuah komposisi warna, garis, bentuk, dan juga volume yang menuliskan sebuah kalimat tersebut pada media dinding. Istilah grafiti diambil dari sebuah bahasa Latin yang berbunyi graphium, yang memiliki arti menulis. Awalnya, istilah ini digunakan untuk menamakan tulisan-tulisan di bangunan kuno di negara Mesir dan Romawi kuno oleh para arkeolog. Grafiti sendiri merupakan sebuah kreasi seni lukis yang diekspresikan oleh para seniman pada sebuah media, yang di antara media tersebut adalah sebuah dinding, kertas, kayu, dan media lainnya yang dapat dituangkan sebuah lukisan. Karya yang dihasilkan terkadang dalam bentuk huruf maupun gambar yang memiliki makna tertentu, yang biasanya merupakan sebuah curahan hati atau sebuah pelampiasan yang dituangkan dalam bentuk seni grafiti. Sejarah seni grafiti. Sejarah awal mulanya berasal dari manusia primitif yang melukis di dinding sebagai salah satu cara melakukan sebuah komunikasi perburuan. Pada masa itu, menggambar sebuah simbol di dinding berguna sebagai sarana mistisme dan juga spiritual untuk membangkitkan semangat berburu. Perkembangan seni menggambar di dinding pada zaman Mesir kuno juga mengalami sebuah aktivitas yang dimana terdapat lukisan di dinding-dinding piramida. Lukisan ini yang katanya sebagai komunikasi alam lain pada zaman Romawi graffiti sebagai alat untuk menunjukkan ketika puasan terhadap pemerintahan yang dibuktikan terhadap gambaran sindiran di dinding-dinding bangunan.
Sedangkan di Roma, grafiti digunakan sebagai alat propaganda untuk mendiskreditkan pemeluk Kristen yang pada saat itu dilarang kaisar. Seiring perkembangan zaman, pada akhirnya grafiti melewati masa zaman modern yang dimana pada masa ini ada beberapa tanggapan oleh masyarakat, yang dimana grafiti dapat dicap positif sebagai sebuah seni dan negatif sebagai hal yang bersifat merusak dan tak bermanfaat. Pembuatan seni grafiti. Yang pertama, membuat sketsa gambar terlebih dahulu sebagai bahan acuan. Yang kedua, cari tembok yang kosong dan mendapat izin dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, kemudian beri cat dasar warna putih agar warna pada pilok dapat menyatu pada tembok. Serta tidak lupa untuk mempersiapkan cat warna yang diperlukan untuk membuat grafiti nantinya. Yang keempat, siapkan sketsa grafiti yang telah dibuat. Yang kelima, bagi pemula sebaiknya membuat dan menirukan sketsa yang dibuat tadi pada tembok dengan menggunakan pensil terlebih dahulu. Bagi yang sudah mahir menggunakan cat pilok, maka kita dapat secara langsung membuatnya pada tembok tanpa membuat sketsa pada tembok tersebut. Dan catatan, jangan menggunakan cat pilok yang berwarna hitam terlebih dahulu. Dan ini adalah contoh karya seni grafiti. Yang ketiga adalah seni lukis. Pengertian seni lukis. Seni lukis merupakan pengembangan dari kegiatan menggambar yang diwujudkan melalui karya dua dimensi bermediakan kanvas atau media datar lainnya dari objek tiga dimensi. Lukisan merupakan hasil seni lukis berupa tampilan yang memiliki nilai estetika. Pengertian seni lukis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Galleria Fascia Art Studio. Seni lukis merupakan cabang atau bagian dari seni rupa, di mana wujud dari lukis itu merupakan karya dua dimensi dwimatra. Walau memiliki dasar pengertian yang sama dengan seni rupa, seni lukis memiliki arti yang lebih, karena seni lukis merupakan sebuah pengembangan yang lebih utuh dari sekedar menggambar. Yang kedua, menurut Sudarso SP, seni lukis adalah karya manusia yang mengkomunikasikan pengalaman-pengalaman batinnya. Pengalaman batin tersebut disajikan dalam gambar secara indah sehingga merangsang timbulnya pengalaman batin pula pada manusia lain yang menghayatinya. Yang ketiga, menurut Sony Ade dan Imam R, seni lukis merupakan kekuatan peradaban manusia, kekuatan budaya, karena dalam melakukannya manusia dilatih untuk jeli, cermat, dan teliti dalam mengamati berbagai fenomena alam dan kehidupannya. Dan yang terakhir, menurut Suyanto, seorang seniman lukis mengatakan seni lukis merupakan karya seni rupa yang dituangkan dalam bentuk lukisan hasil dari ekspresi jiwa seorang seniman. Tujuan karya seni lukis. Tujuan simbolis, bermakna bahwa seniman memiliki tujuan melukis untuk menggambarkan atau menyimbolkan suatu cita-cita kehidupan, baik cita-cita pribadi maupun kelompok. Cita-cita tersebut contohnya adalah kebahagiaan, kekuatan, kedamaian, ataupun kehendak positif lainnya yang bermanfaat untuk manusia. Contohnya adalah lukisan Pangeran Diponegoro, karya Basuki Abdullah. Tujuan estetis, berarti pelukis memiliki tujuan melukis karena keindahan semata sehingga karya dapat dinikmati sebagai dekorasi atau penghias. Contohnya adalah lukisan pemandangan dan lukisan kegiatan masyarakat. Tujuan religius,
Berarti pelukis melakukan kegiatan melukis untuk hasil karya seninya dijadikan pengabdian atau persembahan terhadap Tuhan, dewa, atau nenek moyang, baik politeisme maupun monoteisme. Contohnya adalah lukisan pada dinding gua Leang-Leang di Maros, Sulawesi Selatan. Tujuan komersil. Berarti pelukis memiliki keinginan melukis atas dasar mengutamakan selera pembeli atau pelanggan karya seninya. Contohnya adalah hasil lukisan para seniman jalanan di Yogyakarta. Tujuan ekspresi. Memiliki arti bahwa berupa melukis untuk mengekspresikan perasaannya sendiri tanpa ada unsur lainnya. Seniman dengan tujuan ini dengan total mencurahkan semua perasaan dan ekspresinya pada sebuah karya seni lukisan. Setiap pelukis memiliki teknik masing-masing dalam hal ini. Tujuan magis. Berarti seniman atau perupa menjadikan karya seni berupa lukisan sebagai bahan untuk mendatangkan sihir atau magis. Lukisan ini bersifat primitif, namun banyak pula seniman modern yang mengambil tema ini untuk menimbulkan kesan magis. Lukisan dengan paham primitivisme ini banyak dipilih oleh para pelukis di Bali sebagai tema untuk membuat karya seni lukis. Jenis aliran seni lukis: 1. Realisme, 2. Surrealisme, 3. Romantisme, 4. Naturalisme, 5. Impresionisme, 6. Ekspresionisme, 7. Abstraksionisme, 8. Kubisme, 9. Dadaisme, 10. Futurisme, 11. Fauvisme, 12. Klasikisme. Teknik dan contoh karya seni lukis. 1. Teknik akuarel adalah jenis teknik lukis yang memanfaatkan cat air sebagai bahan lukis dengan cara mengoleskan warna secara tipis. 2. Teknik plakat, yaitu menggunakan bahan cat air, cat akrilik, dan cat minyak dengan mengoleskan warna secara tebal dengan komposisi cat yang lebih kental. Terdapat perbedaan dengan teknik akuarel terkait cara mengoles dan komposisi catnya. Ketiga, teknik pointillis merupakan teknik yang membutuhkan suatu kesabaran yang lebih. Hal ini dikarenakan teknik lukis ini menggunakan titik agar menghasilkan tampilan lukisan yang indah dan menawan. Dan keempat, teknik spray merupakan teknik lukis gaya baru dengan menyemprotkan cat ke papan atau media lukis. Teknik lukis ini sering digunakan untuk melukis grafiti di dinding. Teknik basah dilakukan dengan cara mengencerkan cat minyak menggunakan bahan-bahan tertentu seperti linseed oil. Bila cat minyak telah diencerkan dengan kekentalan tertentu, barulah cat tersebut dioleskan pada media lukis. Kuas yang digunakan adalah kuas yang berbulu panjang. Yang keenam, teknik kering. Melukis dengan teknik kering dilakukan tanpa menggunakan cat minyak. Teknik ini seringkali digunakan dengan hanya menggunakan alat pensil, krayon, atau spidol. Namun dalam melukis yang lebih khusus digunakan kuas yang kering dan tidak berminyak. Yang terakhir, teknik campuran. Mengombinasikan dua teknik atau lebih untuk menghasilkan suatu karya yang lebih elegan. Sebagai contoh, kamu dapat mengombinasikan teknik kering dan teknik basah dengan cara memanfaatkan teknik kering terlebih dahulu, kemudian melapisinya dengan teknik basah. Seni mozaik. Pengertian seni mozaik. Seni mozaik merupakan karya seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi yang pembuatannya memanfaatkan berbagai macam material. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mozaik adalah seni dekorasi bidang dengan kepingan bahan keras berwarna yang disusun dan ditempelkan dengan perekat. Seni mozaik berbeda dengan seni kolase, karena karya seni kolase dibuat dari perpaduan bahan alam dengan bahan olahan untuk membentuk tema baru. Karya seni mozaik dibuat dari kepingan bahan yang lebih kecil untuk membentuk tema tertentu. Ciri khas dari karya seni mozaik adalah bahan yang digunakannya serta jenis karyanya, yaitu bersifat figuratif, still life, dan cenderung dekoratif. Pembuatan seni mozaik. 1. Mempersiapkan desain motif, merancang ide yang disesuaikan dengan tema karya, membuat gambar pada bidang dasar mozaik. 2. Mempersiapkan alat dan bahan. Bahan terdiri atas bahan lentur dan lunak seperti kertas, plastik, daun, kulit tumbuhan. Bahan kaku dan keras seperti kaca, batu, logam, keramik, kayu, tempurung. Alat disesuaikan dengan bahan yang dipakai. Alat yang untuk memotong gunting, pisau, pemotong kaca, gergaji, alat untuk mengaduk, sendok semen.
untuk memudahkan memindahkan potongan-potongan kertas ke dasaran yang telah diberi lem menggunakan jarum bertangkai dan lain-lain. 3. Teknik penempelan. Tempelkan potongan yang telah dioles lem di atas motif sambil disusun dan ditekan pelan agar menempel sempurna. 4. Penyelesaian akhir atau finishing. Merapikan karya mozaik apakah masih ada motif yang belum tertutup dengan potongan dan memperbaiki. Berikut ini adalah contoh karya seni mozaik. 5. Seni mural. Pengertian seni mural. Secara luas, pengertian mural adalah menggambar atau melukis sebagai media penyaluran kreatif secara permanen di tembok. Seni mural sudah ada sejak 31.500 tahun yang lalu, tepatnya pada zaman prasejarah. Fungsi mural. Dalam perkembangannya, seni mural sebagai media untuk menyampaikan sebuah pesan juga banyak dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai media beriklan. Melalui pesan yang ditampilkan dalam lukisan di dinding-dinding ruang publik, diharapkan masyarakat yang melihat iklan tersebut dapat memperoleh informasi akan produk. Yang selanjutnya adalah ciri mural. Ciri mural unik, hasil dari foto umumnya bergantung yang menggambar buat skillnya, terus menjadi pakar hingga hasil yang dilukiskan hendak nampak semakin bagus. Disebabkan memakai media cat kuas. Media yang digunakan sama dengan grafiti, ialah tembok atau dinding yang bertabiat permanen. Yang selanjutnya, tahap persiapan pembuatan seni mural. Yang pertama, jadwalkan sehari penuh untuk persiapan. Siapkan peralatan seperti kuas, cat palet, dan lain-lain. Pilih konsep yang akan digambar. Yang kedua, memilih warna. Ketiga, persiapan lantai. Mengantisipasi lantai agar cat tidak berceceran. 4. Amplas dinding. Yang kelima, bersihkan dinding agar mudah dilukis. 6. Tambal setiap lubang atau retakan dengan campuran bahan atau dempul. 7. Putuskan akan menggunakan pita lukis atau sikat miring. Yang 8. Tutup dinding dengan lapisan cat dasar. Tahap pembuatan seni mural. Yang pertama, tekan tepi pertama dengan cat. Celupkan sikat miring 2,5 inci ke warna yang diinginkan. Celupkan hanya sepertiga dari menurunkan kuas. Menekan warna dengan kuas, jangan menyikatnya. Yang kedua, celupkan roller ke dalam cat. Untuk mengisi area tengah serta area lain yang belum dicat, disarankan menggunakan roller. Yang ketiga, menggulung cat ke dinding. Gulung cat ke dinding membentuk W atau M. Yang keempat, biarkan cat mengering beberapa jam. Kelima, selesaikan beberapa garis dengan lapisan cat. Dan yang terakhir, perbaiki dengan cat pelapis kedua jika dibutuhkan. Dan ini adalah contoh karya seni mural. Sekian dari kami, terima kasih.